Istana Sura. Wanita berjubah putih itu duduk bersila di dalam ruangan. Di depannya ada tungku yang terus-menerus mengeluarkan kabut putih, membuat ruangan itu penuh asap. Pada saat ini, pintu terbuka dan tetua ketiga berjalan masuk perlahan. Tetua ketiga, apakah kamu memberi pelajaran kepada tetua cilik paviliun Tianyuan itu? Wanita berjubah putih itu bertanya. Nona, aku memang memberinya pelajaran, tapi apa? Wanita berjubah putih itu bertanya. Tapi tetua Tong sudah mati, dibunuh oleh Chen Ping. Tetua ketiga berhenti sejenak dan melanjutkan, hantu master paviliun Tianyuan dipanggil, tetapi Chen Ping menghancurkan hantu master paviliun Tianyuan dan membunuh tetua Tong dan Tianqi. Oh, wanita berjubah putih itu sedikit terkejut. Aku tidak menyangka Chen Ping begitu kuat sehingga dia bahkan tidak menganggap serius master paviliun Tianyuan. Sepertinya aku masih meremehkannya. Sepertinya aku benar tidak membiarkan orang-orang Istana Sura membalas dendam. Kali ini, mari kita duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau dan melihat bagaimana paviliun Tianyuan akan menangani masalah ini. Ya, mari kita lihat apakah paviliun Tianyuan memiliki kemampuan untuk menghadapi Chen Ping. Tetua ketiga juga mengangguk. Begitu suara itu jatuh, pintu ruangan tiba-tiba terguncang terbuka oleh kekuatan yang kuat, dan serpihan kayu beterbangan seperti kepingan salju yang beterbangan. Sosok berbaju besi hitam melangkah masuk, menginjak kekacauan di tanah. Sepatu, bot tempur besi hitam itu menghantam tanah dengan keras, membuat suara tumpul, dan benar-benar meninggalkan beberapa jejak kaki yang dalam di lantai keramik yang keras. Orang ini tidak lain adalah Sang Qi, putra tertua Istana Sura. Wajahnya yang tampan tertutup es. Matanya semerah darah, seolah-olah mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Pedang Sura yang tergantung di pinggangnya sedikit bergetar, seolah-olah juga merasakan kemarahan tuannya. Sang Lan, Sang Qi berteriak marah, suaranya seperti guntur, mengguncang tungku dan kuali di ruangan itu, dan kabut putih melonjak hebat. Saudaraku Sang Kun meninggal secara tragis. Tetapi kamu hanya duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang Sura, dan bilahnya memotong udara, membawa cahaya dingin, menunjuk langsung ke Sang Lan. Wanita berjubah putih itu perlahan membuka matanya, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia berdiri dengan anggun, dan aura di sekelilingnya tiba-tiba melonjak. Jubah putihnya bergerak tanpa angin, dan tekanan tak terlihat menyebar seperti air pasang. Saudaraku, bukan berarti aku tidak peduli, tetapi orang yang membunuh Sang Kun, Chen Ping, tidak terduga, dan ada kekuatan misterius di belakangnya untuk mendukungnya. Sang Kun mengambil inisiatif untuk memprovokasi terlebih dahulu, dan digunakan sebagai senjata. Jika aku gegabah membalas dendam, itu hanya akan menempatkan Istana Sura dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Suara Sang Lan sedingin es, dan setiap kata jelas, tetapi juga mengungkapkan keagungan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Omong kosong, Sang Qi meraung, dan urat-urat di dahinya menonjol. Kapan Istana Suraku menjadi begitu pengecut? Aku tidak peduli kekuatan apa yang ada di belakangnya.
Jika ada yang berani membunuh istana suraku, aku akan mencabik-cabiknya." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi, siap memanggil para penguasa istana Sura untuk membalas dendam. Berhenti, sosok Sanglan melintas, dan dia langsung muncul di pintu, menghalangi jalan Sangki. Aura di sekitar Sanglan menjadi semakin ganas, dan ada kilatan petir samar di udara. "Ayahku sedang mengasingkan diri, dan sekarang aku yang bertanggung jawab atas istana Sura. Tidak seorang pun diizinkan bertindak gegabah tanpa perintahku." Sangki tertawa marah, dan tawanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. "Hanya kamu. Seorang wanita ingin bertanggung jawab atas istana Sura. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini." Dia mengayunkan pedangnya dengan ganas ke arah Sanglan, dengan kekuatan yang dahsyat dan suara angin yang bertiup kencang, seolah-olah akan membelah semua yang ada di depannya menjadi dua. Tatapan Sanglan tajam, dan dia membentuk segel dengan tangannya, dan perisai hitam langsung mengembun di depannya. Pedang Sura menebas perisai itu dengan keras, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan dan suara gemuruh yang besar. Gelombang udara yang kuat menjungkir balikkan semua meja dan kursi di ruangan itu, dan tungku juga terguncang dan terbang mundur, dan kabut putih memenuhi seluruh ruangan. "Saudaraku, jika kau bersikeras melakukan ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar," teriak Sanglan, tangannya menari terus-menerus, dan rune hitam beterbangan dari ujung jarinya, membentuk formasi besar di udara. Formasi itu bersinar terang, dan kekuatan hisap yang mengerikan keluar dari formasi itu, menjebak Sangki dengan erat. Sangki berjuang keras, mengayunkan pedang Sura dengan liar, mencoba menerobos belenggu formasi itu. "Sanglan, beraninya kau. Saat ayah keluar dari pengasingan, aku akan membuatmu terlihat baik." Raungannya penuh dengan keengganan dan kemarahan. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba menyapu masuk dari jendela dan mendarat di antara keduanya. "Berhenti!" teriak bayangan hitam itu, suaranya rendah dan agung. Sangki dan Sanglan melihat dengan saksama dan menemukan bahwa itu adalah tetua agung dari istana Sura. Mata tetua agung setajam obor. Dia melirik mereka berdua dan berkata dengan suara yang dalam, "Dengan musuh yang kuat di depan mata, kalian masih saja bertarung di sini. Jika ini tersebar, kekuatan lain akan menertawakan kalian. Status tetua agung di istana Sura tidak lebih buruk dari master istana. Kalian harus tahu bahwa tetua agung adalah veteran istana Sura." Sangki mendengus dingin dan berhenti meronta, tetapi matanya masih penuh dengan kebencian. "Tetua agung, saudaraku meninggal dalam keadaan yang tidak jelas. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja." Tetua agung menghela napas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan muda, aku mengerti perasaanmu, tetapi situasinya sekarang rumit. Chen Ping itu bahkan dapat menghancurkan bayangan Master Pavilion Tianyuan, dan dia sama sekali tidak takut pada Pavilion Tianyuan, jadi kekuatan di belakangnya jauh melampaui imajinasi kita. Balas dendam yang gegabah tidak hanya akan gagal, tetapi juga akan membuat istana Sura menjadi krisis. Lebih baik bertahan sebentar, dan menunggu sampai kita mengetahui kekuatan di balik Chen Ping sebelum membuat rencana."
Sang Lan juga menyingkirkan formasi itu, dan berkata perlahan, "Tetua Agung benar, saudara, hal terpenting bagi kita sekarang adalah menstabilkan situasi, menjaga Istana Sura, dan menunggu ayah keluar, dan semuanya akan selesai." Sang Ki terdiam sejenak, dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh dengan kesedihan dan ketidakberdayaan. Oke, kalian semua takut, tetapi aku tidak. Bahkan jika aku mati, aku akan membalaskan dendam saudaraku. Dia berjuang keras, menerobos kekuatan formasi yang tersisa, dan bergegas keluar dari ruangan seperti anak panah, hanya menyisakan bayangan hitam. Sang Lan menatap punggung Sang Ki yang pergi, dan sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Dia tahu bahwa krisis yang lebih besar akan menimpa Istana Sura. Pada saat ini, di Paviliun Tianyuan, sisa-sisa yang ditinggalkan oleh hantu Master Paviliun belum mereda. Master Paviliun duduk di kursi utama, menatap ke bawah dengan mata dingin. "Chen Ping, Istana Sura, kita akan perlahan-lahan menyelesaikan masalah ini." Di kota berkaca di surga kedua, bahkan udaranya dipenuhi dengan kecemerlangan. Mo Qingyun memegang tangan Chen Ping, dan roknya menyapu jalan berbatu biru, memunculkan cahaya bintang kecil. Dia menunjuk ke lampu yang tergantung di udara di jalan, matanya lebih terang dari lingkaran cahaya. "Lihat, ini adalah cahaya jejak, yang unik di surga kedua, yang dapat memantulkan pemandangan jalan 100 tahun yang lalu. Ini adalah pertama kalinya Anda berada di surga kedua. Saya akan mengajak Anda bersenang-senang." Chen Ping menatap ke bawah ke lampu yang menari-nari di rambutnya, dan ujung jarinya tanpa sadar membelai kehangatan telapak tangannya. Dia memang belum pernah menginjakkan kaki di dunia ini, dan tahun-tahun terakhirnya dihabiskan untuk membunuh dan berlatih. Bagaimana dia bisa melihat pemandangan yang begitu megah dan lembut? Aroma osmanthus tercium dari kedai teh di sudut jalan. Sang pendongeng menceritakan legenda tentang penguasa Paviliun Tianyuan yang menaklukkan iblis 100 tahun yang lalu. Suaranya naik turun, tetapi jauh lebih tidak mengharukan daripada senyum wanita di sebelahnya. "Danau bunga cermin ada di depan kita." Mo Qingyun menariknya ke sudut. Danau itu seperti cermin kaca besar, memantulkan bangunan-bangunan yang mengambang di langit. "Kudengar membuat permohonan di tepi danau sangat efektif." Dia berjongkok dan mengetuk air dengan ujung jarinya. Ketika riak-riak menyebar, sisik-sisik emas kecil muncul di dasar danau. Itu adalah ikan koi seukuran telapak tangan, dan sisik-sisik itu akan berubah menjadi warna-warna pelangi dengan cahaya dan bayangan. Chen Ping menemaninya memberi makan ikan, dan melihatnya tersenyum seperti anak kecil. Sudut hatinya yang telah membeku selama bertahun-tahun juga meleleh dengan tenang. Dia tidak pernah menyangka bahwa selain kilatan pedang dan bayangan pedang, ada pemandangan seperti itu di dunia yang dapat memperlambat waktu. Sampai semburan roh dingin dan jahat tiba-tiba merobek udara, dan cahaya pita di tepi danau meredup. "Chen Ping!" Teriakan marah itu seperti guntur, baju besi hitam Sang Ki berlumuran darah, dan cahaya dingin pada pisau Sura menusuk punggung Chen Ping. Dia jelas telah melacak untuk waktu yang lama, dan aura di sekelilingnya sama ganasnya dengan gunung berapi yang akan meletus.
Mata merah itu tertuju pada Chen Ping, seolah-olah dia ingin memakannya hidup-hidup. Kembalikan nyawa saudaraku. Siapa kamu? Chen Ping menatap Sang Qi dan bertanya. Istana Sura, Sang Qi, Sang Kun yang kamu bunuh adalah saudaraku. Setelah Sang Qi selesai berbicara, dia mengayunkan pisau Sura di tangannya. Wajah Mo Qingyun tiba-tiba berubah, dan dia mendorong Chen Ping kembali tanpa sadar, tetapi dia tersapu oleh angin pisau, dan lengan bajunya langsung robek. Mata Chen Ping menjadi dingin, dan dia menghalangi Mo Qingyun dengan lengannya. Dengan tangan lainnya, dia memegang pedang pembunuh naga dan menebas ujung tajam pedang Sura. Dang! Suara logam yang beradu mengguncang permukaan danau dan koi itu menyelam ke dasar danau seperti ketakutan. Sang Qi terkejut dan mundur 3 langkah, buku-buku jarinya retak dan berdarah, tetapi matanya menjadi lebih gila. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Tetapi kamu harus mati hari ini. Momentum pisaunya berubah menjadi langit yang penuh dengan bayangan pisau. Setiap pisau membawa gerakan pembunuhan rahasia Istana Sura, dan setiap gerakan berakibat fatal. Langkah kaki Chen Ping bergerak sedikit, dan sosoknya bergerak melalui bayangan pisau seperti hantu. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Yang pertama adalah mengkhawatirkan keberadaan Mo Qingyun, dan yang kedua adalah melihat seberapa kuat putra sulung Istana Sura ini. Namun, serangan Sang Qi menjadi semakin putus asa, dan dia sama sekali mengabaikan kekurangannya sendiri, dan jelas memiliki niat untuk mati bersama. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Chen Ping mendengus dingin dan berhenti menahan diri. Cahaya keemasan pedang pembunuh naga melonjak dan berubah menjadi naga emas, menebas ke arah pedang Sura. Dengan embusan, pedang energi itu dengan mudah memotong bilah pedang Sura, dan menebas bahu Sang Qi dengan kekuatan yang tersisa. Baju besi hitam itu hancur dan darah menyembur keluar. Sang Qi menjerit, berlutut dengan satu kaki, dan menatap luka di bahunya dengan tak percaya. Dia telah berlatih keras selama bertahun-tahun dan mengira dia yang terbaik di antara teman-temannya, tetapi dia begitu mudah terluka oleh Chen Ping. Kakak! Seruan Sang Lan datang dari kejauhan. Dia bergegas bersama Tetua Agung dan yang lainnya, tetapi melihat bahwa Sang Qi sudah terluka parah. Pupil mata Tetua Agung tiba-tiba mengecil, dan momentum di sekelilingnya langsung meledak. Tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh pemandangan, dan udara di kota Liuli tampak membeku. Dia menatap Chen Ping, suaranya sedingin es. Chen Ping, aku menghormatimu sebagai pahlawan, tetapi jika kamu menyakiti putra tertua hari ini, bahkan jika semua orang di Istana Sura keluar, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Hati Mo Qingyun menegang, dan tanpa sadar dia memegang tangan Chen Ping. Kekuatan para tetua Istana Sura tidak terduga. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin tidak dapat lolos tanpa cedera. Namun, Chen Ping hanya tersenyum tipis, dengan sedikit sarkasme dan penghinaan dalam senyum itu. Dia menatap Sang Qi yang berlutut di tanah, dan perlahan mengangkat pedang emasnya, dengan ujung pedang menunjuk ke tenggorokannya. Kematian tanpa tempat pemakaman. Suara Chen Ping sangat ringan, tetapi jelas terdengar oleh semua orang. Kapan aku, Chen Ping, pernah takut akan ancaman dalam hidupku?
Mata Sang Qi berkilat ketakutan, dan dia ingin memohon belas kasihan, tetapi niat membunuh di mata Chen Ping menghalangi tenggorokannya. Kakakmu Sang Kun memprovokasiku terlebih dahulu, dan dia pantas mati. Ujung pedang Chen Ping sedikit bergetar. Kamu mencari balas dendam hari ini, dan kamu juga mencari kehancuranmu sendiri. Tidak, Sang Lan berteriak dan mencoba menghentikannya, tetapi ditarik kembali oleh tetua itu. Wajah tetua itu menjadi pucat, dia tidak menyangka Chen Ping berani mengabaikan ancamannya. Ini bukan ancaman, ini peringatan. Tetua itu menatap Chen Ping dengan dingin, matanya penuh dengan penghinaan.